Nama gue Aga Syakarim, biasa dipanggil Aga. Gue tinggal di Depok sana, di Cinere. Gue koleksi plat tuh dari gue biasa nyebutnya plat. Gue koleksi plat itu dari, jadi pertama kali gue mulai beli plat tuh ya pertengahan 90-an sih, zaman SMA dulu tuh. Jadi gara-gara dikenalin sama om gue gitu ya, dia baru pulang dari kuliah di luar, terus dia bawa koleksi platnya gitu kan, terus itulah untuk pertama kali gue ngeliat, wah ini benda bernama piringan hitam gitu. Terus nggak lama sesudah itu bokap beliin gue turntable murahan lah, mereknya Conro, gue inget banget tuh. Yang tipe-tipe hi-fi tapi ada kompo, tapi di atasnya ada turntable gitu. Ya udah, gara-gara itu akhirnya gue mulai beli gitu di jalan. Waktu itu belum ada toko plat tuh, waktu itu cuma ada di Jalan Surabaya tuh. Jadi ya gue beli kebanyakan di Jalan Surabaya situ. Tapi terus mulai serius lagi ngoleksi tuh ya sekitar dari tahun 2007-2008 lah. Karena sebelum itu tuh kalau gue beli plat tuh pasti beli album-album, pasti beli plat-plat bekas. Dan 2007 itulah pertama kalinya gue beli plat yang album baru gitu. Gue inget banget tuh dulu belinya di toko online-nya label Thrill Jockey di Amerika. Gue beli album gitarisnya The Sea and Cake, siapa namanya, Archer Pruitt. Masih murah lah waktu itu. Ya gara-gara itulah. Pokoknya anyway sejak saat itu gue mulai beli plat yang baru-baru dan sampai sekarang nih akhirnya keterusan. Kenapa pilih plat? Kalau buat gue, ya tadi kita sempat ngobrol ya, gue sama Arga, bahwa generasi kita nih memang cukup beruntung untuk mengenal at least tiga format musik berbeda gitu kan. Pastinya kaset gitu, karena dulu zaman kita masih remaja ya itulah yang bisa kita afford gitu kan. Terus ada CD, dan akhirnya sekarang plat gitu. Dan dari tiga itu gue ngerasa plat ini yang ultimately paling memuaskan sih. Memuaskan ya, jadi mulai dari ritual mendengarkannya sendiri gitu kan, mesti ngeluarin, lap dulu, taruh si jarum, dan akhirnya ya soundnya juga sih yang bicara kan. Maksudnya gue nggak mau ngomong terlalu geeky juga soal apa loudness dan lain-lain gitu ya, cuman ya memang harus diakui sampai sekarang nih plat adalah format yang nggak bikin capek gitu. Mungkin kalian inget kalau tahun-tahun 2000-an, 2010 awal, zaman-zaman mungkin pada masih beli CD, itu kan CD udah loud banget gitu ya. Itu gue ngerasain tuh dengerin CD kok makin kesini makin capek ya, makin bikin lelah gitu dengerinnya. Tapi hal itu tidak terjadi kalau kita dengerin plat gitu. Jadi ya gitu sih. Koleksi gue tuh nggak sebanyak kolektor-kolektor serius lain yang banyak berseliweran di Instagram ya. Gue saat ini baru 1.700 plat. Kalau catatan gue di Discogs bener ya, 1.700 plat, sekitar 300 CD. Dulu lebih banyak lagi tapi banyak gue jual-jualin, dan sekitar 200 kaset. Sama, itu dulu juga lebih banyak lagi tapi terus gue kasihin ke orang. Banyak yang hilang waktu pindahan habis lulus kuliah di Bandung. So sekitar all in all ada sekitar 2000-an format musik fisik lah di rumah tuh. Jadi awal-awal mulai beli musik baru dalam format plat tuh, yang pasti gue beliin adalah musik yang gue dengerin zaman remaja ya. Jadi musik 90-an ya, Britpop, alternative rock gitu kan, sama indie pop. I have a soft spot buat musik indie pop, dan beruntung juga sih dulu waktu itu masih murah ya, jadi gue beliin banyak. Dan sekarang harganya udah pada menggila gitu di Discogs gitu. So alhamdulillah waktu itu bisa beli pas masih murah dan terjangkau gitu kan. Tapi dan ini juga tadi kita ngobrol ya guys, makin kesini tuh ya setelah itu semua udah masuk ke koleksi, akhirnya kita jadi merambah ke yang lain-lain gitu. Kayak misalnya nih nanti gue tunjukin jazz, terus musik Brazilian pop tuh sekarang gue lagi into itu banget gitu, kayak Jorge Ben, Marcos Valle,
Terus apa lagi ya? Musik elektronik yang dulu zaman kuliah, jujur zaman SMA tuh sebagai anak Britpop gitu ya. Dengan musik elektronik tuh kayak gimana gitu. Tapi sekarang akhirnya mulai bisa nyambung, dan akhirnya gue mulai beli lagi tuh yang apa? Kayak bangsanya Aphex Twin, terus Jan Jelinek, Metro Area, yang ke arah-arah situlah. Disco Not Disco. Ya, dan gue yakin itu journey yang nggak akan berakhir sih, artinya who knows, tahun lagi gue akan tertarik mau dengerin apa nih, tadi lo mention apa, musik psychedelic dari Thailand atau apalah yang bikin kita tertarik gitu ya. So it's a never ending journey sebenarnya. Gue belanja dua-duanya sih, gue belanja baik online maupun on ground gitu ya, dan masing-masing pasti ada pros and cons-nya gitu. Kalau belanja online mungkin ya menang di judul apa yang gue mau, ya itu yang bisa gue langsung beli gitu kan. You'll never know gitu, kalau lo datang ke toko kan ya yang ada di koleksi dia aja yang bisa kita beli gitu kan. Cuman di sisi lain ya itu, kalau belanja di toko lo bisa langsung dapat, lo bisa langsung bawa pulang, bisa langsung lo puter gitu, lo nggak mesti nunggu sebulan setengah, atau nauzubillah min zalik kalau lo pesen dari Eropa sekarang bisa sampai 2 bulan gitu kan, curcol dikit. Kalau beli di toko ya udah, lo bisa langsung addiction lo, ya ini kan kita semua pada dasarnya di sini, gue yakin banyak yang nonton nih adalah pecandu plat semua ya, dan kecanduan kita tuh kalau beli di toko tuh bisa langsung terobati gitu, kayak langsung lega rasanya gitu kan, pulang langsung setel, dan besoknya ya sakau lagi, tapi ya that's another story gitu kan. Yang penting kecanduan kita pada saat ini udah terobati. Kalau digging di mana yang paling enak, semuanya pasti ada enak nggak enaknya sih. Jepang masih yang paling memorable kali ya, mungkin, tapi itu lebih karena judul-judul yang gue suka banyak banget di stok di sana gitu ya. Tapi di negara-negara lain tuh pasti juga ada seru-serunya sih. Dan gue tuh ketimbang oh seru nih digging di sini gara-gara gue nemu album ini. Kalau gue malah yang sering gue inget tuh adalah album-album yang lolos, yang tadinya udah kita pegang, tinggal kita beli aja, tapi terus nggak jadi, dan itu kepikiran terus sampai sekarang gitu. Gue lebih inget itunya daripada album yang akhirnya gue belinya gitu. Kayak misalnya waktu gue inget waktu digging di Vienna gitu, itu udah nemu tuh Massive Attack album pertama tuh yang yang sebelum Protection, yang ada Blue Lines, first pressing, murah lagi, ya Allah, cuma 10 euro gitu. Tapi terus nanti aja deh, gue lebih milih waktu akhirnya gue beli album pertama Shed 7 kalau nggak salah, yang ternyata ya good investment juga karena sekarang harganya udah lumayan gitu. Atau misalnya waktu digging di Melbourne gitu, udah nemu tuh Super Furry Animals, album Heaviness, cuma $28, ya Allah, 280.000. Terus karena dengan sotonya gue bilang, album ini pasti nanti masih banyak nih gitu kan, gue put aside. Terus tiba-tiba sekarang harganya udah jadi $50, $60 tuh. Bukan near misses, emang missing gitu kan. Kegagalan itu yang sebenarnya lebih memorable buat gue sih gitu. Gue rasa bagus banget sih. Maksudnya gue sebagai yang ngerasain dulu kalau mau belanja plat, tadi gue udah mention ya di Jakarta kalau mau belanja plat ya harus ke Jalan Surabaya gitu, dan sekarang tiba-tiba kita udah punya at least 2 lusin gitu, toko ada ya 2 lusin di Jakarta. Itu gue bilang sih bagus banget buat para penggemar piringan hitam gitu kan. Mungkin yang mesti di sekarang tinggal kitanya aja sebagai kolektor atau pendengar piringan hitam nih, menemukan toko-toko mana aja yang cocok buat kita gitu. Karena ya itu, setiap toko itu kan sebenarnya sangat bergantung pada skill kurasi ownernya gitu ya. Dan kayak misalnya Millers nih, gue udah kenal sama Mas Denny dari sejak dia jualan di Purwokerto dulu gitu. Dari ngeliat apa yang dia punya di online crate-nya aja, gue udah tahu bahwa
oh kita nih seperasayan nih, kita apa namanya, punya selera yang sama, dan somehow dia bisa mendapatkan judul-judul yang gue cari-cari gitu kan. Akhirnya sampai sekarang dia udah buka 2 toko di Jakarta sama di Bali. Ya apa ya, gue tahu bahwa dia selalu bisa diandalkan untuk bisa memasukkan judul-judul yang gue pengen gitu. So it's good bahwa sekarang makin banyak toko-toko yang ada di luar sana, dan ya buat kita penggemar tinggal mencari aja toko mana yang cocok dengan selera kita. Kayak tadi Arga juga mention ada salah satu pelanggannya yang lebih suka ngoleksi picture disc, atau misalnya ada spesialisasi soundtrack, ya itu carilah mana yang apa namanya, yang cocok. Gue malah mungkin bisa ngasih tip. Here's the thing, kalau lu misalnya nih ya, lu sukanya musik apa, katakanlah lu sukanya musik Britpop gitu. Jangan serta-merta menafikan toko-toko yang spesialisasinya musik-musik hip hop atau jazz atau metal gitu, karena kadang-kadang lu bisa aja datang ke sana dan lu nemu satu album Britpop yang mungkin karena mereka nggak terlalu peduli dengan genre itu, dihargain murah gitu. Tuh, jadi ya apa namanya, jangan serta-merta menganggap remeh toko-toko yang tidak nyetok musik dengan selera lo, karena kadang-kadang lu bisa aja nemu musik yang selera lo di toko itu dengan harga yang jauh lebih murah. Gitu. Itu pengalaman gue kayak gitu. Ini gue hari ini akan share tiga plat aja sih, nggak banyak-banyak, dan judulnya mungkin bukan yang aneh-aneh juga gitu kan, tapi gue tetap apa namanya, bangga dengan yang akan gue share ini. Karena apa? Karena ini adalah plat yang baru saja gue beli dari toko ini gitu. Jadi bukan yang gue bawa dari rumah, atau maksudnya gue sempat ngomong sama Arga, apa gue bawa aja koleksi plat yang aneh-aneh, tapi that's not. Mari kita tunjukin plat yang emang gue beli di sini gitu kan, di Millers gitu. Dan oke, plat pertama yang mau gue share adalah album pocket musicnya Tatsuro Yamashita tahun 86. Ya, City Pop tadi Arga mention, wah kayaknya lagi happening banget ya. Ya bener, dan apa ya, buat gue itu sesuatu yang blessing dan juga kutukan I guess ya. Blessing karena makin banyak judul-judul aneh-aneh yang mungkin kita belum pernah denger, jadi kita dengerin. Kutukannya karena harganya makin lama makin mahal. Aduh, gitu kan. Ya, tapi mau gimana lagi, hukum pasar berlaku gitu kan. Oke, tapi back ke Tatsuro Yamashita. Ini gue, apa namanya, ini adalah album Tatsuro yang belum ada di koleksi gue sih. Jadi gue udah mulai ngoleksi dari ya 2011 lah, album pertama Tatsuro yang gue beli itu si album For You gitu kan, dan terus akhirnya gue beli. Tinggal ini doang nih yang belum ada nih. Tapi menariknya adalah lagu Tatsuro Yamashita pertama yang gue denger itu adanya di album ini, yaitu lagu Mermaid. Jadi ceritanya tuh dulu gue masih kecil ya, tahun 86 atau 87 gitu. Gue sekeluarga tuh tinggal di Surabaya. Nah, gue punya tante yang waktu itu lagi kuliah di Bandung. Dia tuh hobi banget ngirimin kita mixtape. Literally dalam bentuk kaset yang diisi rekaman-rekaman lagu yang lagi dia dengerin saat itu gitu. Dan gue ingat ada salah satu mixtape kiriman tante gue itu ya isinya si Mermaid ini gitu. Dan karena waktu itu nggak ada judul penyanyi maupun lagunya, yang gue tahu cuma oke, ini lagunya Mermaid, dan karena dia nyanyi dalam bahasa Inggris, untuk waktu yang sangat lama gue selalu berpikir Tatsuro Yamashita itu orang bule. Sampai akhirnya gue lupa kapan, ternyata yang nyanyi lagu Mermaid ini adalah seorang penyanyi Jepang bernama Tatsuro Yamashita gitu kan. Dan ya ini akhirnya gue karena lagi ada di Millers Jakarta nih, gue beli. Dan pocket music, gue juga baru tahu an interesting thing tentang si pocket music ini. Jadi yang gue denger si Tatsuro-nya sendiri tuh kurang begitu happy dengan cara album ini di mix gitu ya. Jadi sampai dia tahun 91 ngeluarin versi yang di mix ulang sesuai dengan preferensi dia gitu. Tapi karena Mermaid yang gue denger, dan probably lagu-lagu lain juga yang akan gue sukain dari album ini adalah versi 86-nya ya udah, let's try yang versi 86-nya dulu gitu kan. Buat analog purist di luar sana, ini direkam totally digital ya. Jadi kalau yang purist itu
kalian jangan keburu bangga kalau beli album city pop, karena kebanyakan album city pop itu sebenarnya direkam secara digital guys. Jadi tapi karena gue bukan purist, I don't really give a shit, jadi ya udah ini gue beli aja gitu. Anyway, sorry to burst your bubble. Terus yang kedua, ini album jazz Lou Donaldson, Alligator Boogaloo, dikeluarin label legendaris Blue Note. Iya, gue mulai dengerin jazz tuh dari sejak lulus kuliah ya, jadi mulai kerja. Waktu itu belanja CD jazz tuh kebanyakan di Aquarius, kalau masih pada inget, di Aquarius Pondok Indah. Ya, awalnya memang jazz hard bop yang ya gitulah ya, terus belakangan mulai yang fusion gitu. Tapi akhirnya gue juga nyadar bahwa kadang-kadang kita dengerin jazz tuh nggak mesti selalu yang jelimet-jelimet terus gitu. Dan soul jazz yang dibawain sama Lou Donaldson di album ini itu adalah pilihan jazz yang cocok kalau lo lagi nggak mau dengerin yang jelimet, lo cuma pengen duduk nyantai, lo mungkin sambil minum bir atau whisky atau apapun kesukaan lo dan pengen chill out aja gitu. Dan soul jazz ini adalah subgenre jazz yang cocok lah buat itu gitu. Dan the interesting thing about album ini adalah buat gue, ini line up-nya sih. Selain Lou Donaldson, dia main alto sax, ada George Benson sebelum dia jadi superstar ya dengan lagu Breezin, dan ya itulah sebelum dia jadi superstar. Ada Leo Morris yang belakangan jadi kita kenal sebagai Idris Muhammad, drummer legendaris juga, favorit gue. Album-albumnya buat CTI itu wajib banget sih dikoleksi kalau lo suka yang musik-musik jazz funk 70-an. Dan di organ ada Dr. Lonnie Smith yang sehari sebelum kita taping nih, sehari sebelum kita rekaman, meninggal dunia. Dr. Lonnie Smith, dia organis yang jago banget. Gue udah ada satu album solo dia yang judulnya Think di rumah, sama Live at Club Mozambique. Itu keren banget, kalau lu suka soul jazz itu wajib banget lo punya. So ya, ini gue pikir satu album yang berhasil mempertemukan semua musisi keren itu sih dalam satu album. Dan title cut-nya sih Alligator Boogaloo ini keren banget sih. Kalau lu suka musik jazz yang soulful, yang khas dengan sound akhir 60-an ini wajib sih, wajib punya. Dan terakhir, ini satu judul yang ya kalau anak 90-an pasti tau lah bandnya ya, si Radiohead. Kenapa nggak milih musik yang lebih aneh aja gak gitu? Ya gue nggak sepretentious itu ya. Jadi ya gue emang belum punya nih dari dulu album ini. Gue harus ngakuin sih bahwa waktu itu tuh gue stop dengerin Radiohead tuh begitu. Pokoknya Kid A, Amnesiac tuh udah tuh. Abis itu gue stop tuh. Gue yang abis itu gue nggak beli lagi tuh. Alasannya kenapa? Akhirnya sekarang waktu itu gue udah kayak pengen move on gitu ya. Tapi ya belakangan gue find out itu keputusan yang tolol gitu kan, karena album-album mereka ternyata masih keren-keren juga gitu. Dan dari semua album pasca Kid A, Amnesiac yang mereka keluarin, I think ini masih yang the best sih. Gue dengerin selama ini di Spotify gitu kan, dan gue pikir ya ini ada, dan ini keluaran XL. Nah ini mesti diingat guys, cari yang keluaran XL yang Eropa, jangan yang Amerika punya gitu kan, karena pressingannya lebih bagus. Ya, ini I guess udah waktunya untuk dimasukin ke dalam koleksi gue sih. Weird Vicious Apergy, the best Radiohead song sesudah Kid A dan Amnesiac. Jadi gue seneng bisa masukin ini ke rak plat gue sekarang. Ya, kira-kira gitu.